dipecat. Inilah 3 pelatih yang cocok menggantikannya. Yang pertama ada nama Shin Tae-yong, pelatih berkebangsaan Korea Selatan yang kemarin sempat melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong merupakan salah satu opsi terbaik saat ini untuk menggantikan Patrick Kluivert. Kosin, ini lagi heboh nih. Suruh Kosin balik gitu. Oke, kau jadi sendiri masih berkomunikasikah dengan Shin Tae-yong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah. Patrick out, STY in. Itu mau lo, hah? Dan gue denger-dengar federasi juga maunya gitu, minta STY untuk kembali. Tapi STY sendiri maunya apa? In. Halo Sobat Bola Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kali ini rumor terkait CLBK Coach Shin Tae-yong akan kembali ke Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert dipecat. Siapa saja pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert? Dan rumor yang paling kental saat ini adalah kembalinya Shin Tae-yong. Oke Sobat Garuda, seperti apa videonya? Kita langsung aja ke videonya terkait rumor CLBK Shin Tae-yong. Let's go. Patrick out, STY in. Itu mau lo, hah? Dan gue denger-dengar federasi juga maunya gitu, minta STY untuk kembali. Tapi STY sendiri maunya apa? Ini jawabannya. Sebelum gue lanjut, buat yang belum follow gue, follow dulu. Hilangin tanda tambah sebelah, dipencet di follow yo. Sikat. Kita flashback dulu 2 bulan lalu di podcastnya JJ di Jackpot Official. Ketika ada netizen yang menanyakan hubungan Pak Erick Thohir dengan STY, dia bilang gini, dulu sering ngobrol, tapi sekarang udah nggak sama sekali. Terus Shin Tae-yong sampai sekarang juga nggak ngerti alasan federasi memecat dia, dan dia nggak mau ungkit-ungkit lagi karena dia punya harga diri. Jelas. Mungkin ini alasan yang berat untuk bikin STY kembali lagi untuk melatih timnas Indonesia. Tapi jangan sedih dulu guys, satu netizen yang menanyakan kepada STY, andai suatu hari pihak PSSI minta Coach Shin kembali, jawabannya, saya nggak menutup kemungkinan. Karena penggemar Indonesia udah kasih banyak banget nih buat dia. Dukungan, hadiah bahkan, dan juga doa-doa dan ucapan-ucapan kepada Shin Tae-yong ketika Shin Tae-yong akhirnya berhenti melatih timnas Indonesia. Kalau gua pribadi sih, siapapun pelatih yang akan menggantikan Patrick Kluivert, mau Shin Tae-yong atau pelatih lain, yang pastinya speknya jangan spek kentang lagi kayak Patrick, harus spek-spek dewa ya. Ya minimal udah ngelatih timnas di Piala Dunia. Komentarnya. Sikat. Kosin, ini lagi heboh nih. Suruh Kosin balik gitu. Oke, kau jadi sendiri masih berkomunikasikah dengan Shin Tae-yong saat ini, dan mungkin apakah beliau sudah mendapat kabar ini? Sudah, karena barusan saya lagi bikin podcast sebelah juga persis. Langsung kabarin Kosin ini ada, dan beliau sudah lihat ternyata. Responnya beliau nih apa nih? Kalau boleh mungkin bisa dibacain mungkin responnya beliau. Saya sebenarnya bercanda. Kosin, ini lagi heboh nih. Suruh Kosin balik. Oh, suruh Shin Tae-yong balik lagi ke Indonesia. Iya. Boleh mungkin kita kasih lihat mungkin chattingannya kepada kita semua. Nah, ini buat pemirsa. Ya, tapi bahasa Korea ya. Karena bahasa Korea mungkin jadi susah lihat. Oh, bahasa Korea ya. Ya. Yang diartikan? Ya intinya head coach saat ini sudah dipecat. Boleh kita kasih lihat lagi mungkin buat pemirsa. Ini dalam bahasa Korea ya, JJ ya. Betul. Jadi dipecat head coach saat ini, dan juga Kosin bilang sudah lihat dari Instagram. Dan saya tanya lagi, Kosin, Respon beliau? Kosin, di Indonesia lagi heboh, suruh Kosin balik gitu. Terus, ke Indonesia lagi? Iya. Dia tanda tanya. Patrick Kluivert dipecat. Inilah 3 pelatih yang cocok menggantikannya. Yang pertama ada nama Shin Tae-yong, pelatih berkebangsaan Korea Selatan yang kemarin sempat melatih timnas Indonesia. Shin Tae-yong merupakan salah satu opsi terbaik saat ini untuk menggantikan Patrick Kluivert, mengingat beberapa pencapaian sebelumnya yang cukup mentereng bersama skuad Garuda. Dari lolos Piala Asia 2 kali, lolos 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya, dan lolos putaran ketiga babak kualifikasi Piala Dunia.
Selain itu, Sintayong adalah sosok pelatih yang sudah sangat berpengalaman menghadapi negara-negara kuat di Asia. Yang kedua ada nama Jesus Casas, pelatih asal Spanyol yang juga punya pengalaman di kancah Asia. Sebelumnya Jesus Casas merupakan pelatih kepala dari timnas Irak dan mempunyai statistik yang cukup bagus selama memegang timnas Irak di level internasional. Total dari 33 match, Jesus Casas berhasil meraih 20 kemenangan dan hanya 9 kali kalah. Saat ini Jesus Casas sedang menganggur, ia adalah opsi terbaik untuk PSSI jika memang mencari sosok pelatih non-Asia tapi memiliki pengalaman di kancah Asia. Dan opsi terakhir ada nama Srečko Katanec, pelatih asal Slovenia yang sebelumnya pernah melatih beberapa negara seperti Uzbekistan, Irak, Makedonia Utara, Slovenia, dan Uni Emirat Arab. Tentu ini adalah salah satu pilihan yang tepat jika PSSI mencari pelatih non-Asia dengan segudang pengalaman di kancah internasional. Terakhir kali melatih, Katanec mencatatkan statistik luar biasa bersama timnas Uzbekistan. Dari 42 laga, Katanec mampu mencatatkan 26 kemenangan dan hanya kalah 8 kali. 2027 akan menjadi tahun yang penting untuk timnas Indonesia. Maka dari itu, inilah saatnya kita berbenah dan memulai semuanya kembali dari nol. Piala Asia 2027 dan kualifikasi Piala Dunia 2030 menjadi puncak persiapan. Semuanya kembali ke tangan PSSI, apakah tetap mempercayai Patrick Kluivert atau ingin mencari opsi baru untuk kepelatihan timnas Indonesia? Gimana menurut kalian? Teruntuk PSSI dan khususnya Pak Erick Thohir, please, udahlah main Belanda-Belandaannya, oke? Katanya Senin ada sesuatu yang besar yang akan diungkapkan oleh Louis van Gaal. Gue nggak tahu apakah ada hubungannya dengan timnas Indonesia dan gue berharap semoga nggak ada. Semoga Louis van Gaal bukan pelatih terpilih yang dipilih PSSI untuk menggantikan Patrick Kluivert. Udahlah, nggak usah Belanda-Belandaan lagi. 10 bulan cukup untuk ngasih kesempatan kepada Patrick Kluivert. Contoh aja nih, kalau Ancelotti latih timnas Brazil, orang mana coba? Bukan orang Brazil. Pelatih timnas Inggris Thomas Tuchel, bukan orang Inggris. Nah, yang paling dekat nih, yang ngalahin kita kemarin, pelatih timnas Arab Saudi, bukan orang Arab. Terus mau nyari kesamaan budaya-budaya, udah nggak masuk lagi alasan kayak gitu, please deh. Oke, kalau lo maksa, bang, lo cuma bisa komentar doang, lo cuma bisa protes doang. Nih, gua kasih satu nama pelatih yang speknya spek dewa, pengalamannya gokil, dan belum tua-tua banget kayak Louis van Gaal. Paulo Bento, mantan pelatih timnas Portugal, yang melatih timnas Portugal di Euro dan Piala Dunia 2014, zamannya CR7. Bahkan di Euro 2012, bahkan dia sempat membawa Portugal ke semifinal Euro 2012. Pengalaman di Asianya, bang, nih, doi bawa timnas Korea Selatan hingga 16 besar di Piala Dunia 2022. Terus yang terakhir, hingga Maret kemarin dia melatih timnas Uni Emirat Arab. CV-nya mentereng dan relatif masih cukup muda. Kelahiran 69, jadi kurang lebih umurnya masih 56 tahun. Jadi udahlah, nggak usah Belanda-Belandaan lagi. Kalau emang STY juga belum ada jawaban, kayaknya Paulo Bento pilihan yang tepat. Masuk juga budgetnya kayaknya sih komentarnya. Sikat. Sintayong gak bakal balik ke timnas. Setelah Kluivert gagal total, banyak fans teriak minta Sintayong balik. Tapi Sintayong langsung bantah kabar itu. Katanya rumor dia akan balik ke Indonesia itu sepenuhnya salah. Menurut gue, kenapa Sintayong gak mau balik lagi? Karena ya dia tuh udah capek. Padahal dia udah buktiin bisa bawa timnas lolos ke Piala Asia 2 kali. Bahkan tembus ronde 3 kualifikasi Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Tapi waktu di Indonesia, dia juga sering dikritik, bahkan disalahin terus pas hasilnya jelek. Buat kalian yang mau nonton pertandingan seru, bisa langsung lewat link yang ada di bio gua. Dia bilang sendiri nih, tim peringkat 127 FIFA bisa imbang lawan Australia, itu bukan omong kosong loh. Jadi wajar sih kalau dia nggak mau balik lagi. Mungkin buat Sintayong cukup sekali dia ngerasain tekanan gila dari federasi, netizen, dan politik sepak bola Indonesia. Resmi dipecat, Federasi Sepak Bola Indonesia (PSSI) mengakhiri kerjasama dengan pelatih asal Belanda, Patrick Kluivert. Pelatih yang datang dengan nama besar, harapan tinggi, dan visi besar untuk sepak bola Indonesia. Tapi semua itu berakhir lebih cepat dari yang dibayangkan. Kluivert dinyatakan gagal membawa skuad Garuda lolos ke Piala Dunia tahun depan. Hanya beberapa bulan memimpin tim, dan hasilnya 8 pertandingan, 3 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 4 kekalahan. Statistik yang cukup untuk membuat PSSI mengucapkan 2 kata paling dingin di dunia sepak bola: kerjasama berakhir. Kini kursi pelatih timnas kembali kosong. Nama-nama mulai bermunculan, isu beredar kemana-mana. Akan ada pelatih baru atau justru wajah lama yang kembali? Yang jelas, masa depan Garuda kini ada di tangan keputusan berikutnya. Jadi, gimana menurut kalian? Siapa yang pantas memimpin timnas Indonesia selanjutnya? Pria ini tersenyum di waktu yang salah.
Bayangin di saat orang lain larut dengan rasa kesedihan atas kekecewaannya karena kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Namun lihatlah foto ini. Foto yang saat ini menjadi perbincangan fans Indonesia di media sosial. Foto 3 staf kepelatihan timnas Indonesia. Yang satunya terlihat murung tanpa ekspresi, yang satunya lagi memasang wajah datar dengan mata penuh kekecewaan. Namun lihatlah anomali satu ini. Bagaimana bisa dia tersenyum di saat seperti itu? Tersenyum seperti orang tanpa penyesalan. Lalu hal lain yang menjadi sorotan adalah tak adanya staf kepelatihan yang mendatangi tribun fans Indonesia untuk mengucapkan permintaan maaf dan menampilkan rasa hormat kepada supporter yang telah datang jauh-jauh untuk mendukung skuad Garuda. Mereka napak hanya duduk di bench dan langsung masuk ruang ganti tanpa memperdulikan kondisi supporter di tribun seperti yang dilakukan oleh para pemain. Itu dia cuplikan videonya terkait rumor kedatangan Sintayong ke Indonesia atau rumor terkait welcome back CLBK-nya Sintayong ke Indonesia. Sampai di sini dulu videonya, jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, Garuda di dada. Bye bye.